panjatkan doa kepada Sang Mikael. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, Sang Malaikat Agung, lindungilah kami dalam pertempuran. Jadilah pelindung kami terhadap kejahatan dan jerat iblis. Semoga Tuhan menegurnya. Kami berdoa dengan rendah hati dan mohon, O Pangeran bala tentara surgawi, dengan kuasa Tuhan, usirlah setan dan semua roh jahat yang berkeliaran di dunia untuk menghancurkan jiwa-jiwa ke dalam neraka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saya mau bawa ya. Shalom sekali lagi. Selamat malam, apa kabar? Luar biasa. Kita tahu kasih Tuhan untuk kita Allah. Kasihnya nyata dari dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Bahkan kasih yang paling terbesar adalah Dia mengorbankan dirinya, mengambil kutub kita, mati di kayu salib. Tujuannya adalah karena kasih kepada kita. Ya teman-teman yang merasa bahwa kasih Tuhan ada di hati Bapak Ibu semua, silakan lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Lambaikan tangan ini menyatakan juga bahwa kita mengasihi sesama kita. Yuk, kita katakan kepada teman kanan kiri kita, aku mengasihimu loh. Iya. Apalagi di bulan Februari ini ada hari kasih sayang. Tapi hari kasih sayang di dalam Tuhan setiap hari, tidak ada hari istimewa. Betul? Nah, karena kasih Tuhan luar biasa, seperti sungai yang mengalir di hati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kasih Tuhan seperti sungai. Jangan lupa kita nyanyikan, kita pujikan, karena kasih Tuhan nyata pada hidup kita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. 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 Tepuk tangan kita memuliakan Tuhan. Kita pangkas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pangkas memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan sambut, pujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyanyi.
Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk lebih dalam lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan datang menghadap kehadirat Tuhan dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, hari ini yang luar biasa boleh Kau berikan kepada kami. Bukan suatu kebetulan kalau pada malam hari ini kami datang di tempat ini untuk bersama-sama bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu di PDBKN. Tuhan, kami percaya saat Engkau hadir bersama kami, Engkau akan masuk di dalam hati kami, membuka pikiran kami, membuka mulut kami, dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan. Pakailah kami di malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Biarlah malaikat Tuhan menjaga, melindungi dari awal hingga akhir, dijauhkan dari segala hal-hal yang merintangi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin belum bisa hadir, masih dalam perjalanan atau mungkin betul-betul tidak bisa hadir. Biarlah penyertaan-Mu juga selalu menyertai. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hanya pujian, segalanya hanya untuk-Mu. Kami hanya bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan.
yang nyata setiap hari. Tidak hanya dalam keadaan kami susah, bahkan dalam keadaan gembira, Engkau selalu ada buat kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Syukur padamu Tuhan. Syukur Bapa, terima kasih atas berkat-Mu untuk cuaca yang bagus hari ini. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu Tuhan untuk kesehatan dan perlindungan-Mu sehingga kami bisa sampai di tempat ini. Syukur padamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan untuk rahmat pertemanan yang kami temukan dalam persekutuan doa ini. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan untuk kami bisa hadir di PD pada hari ini. Syukur padamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan atas pertolongan-Mu yang tidak pernah datang terlambat. Syukur padamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati penuh pujian. Hanya puji-pujian yang pantas kami berikan kepadamu. Bagi pujian kepada Allah di surga. Hanya kekuatan hadirat-Mu.
hanya Engkau yang layak kami sembah. Dengan bangkit berdiri, kami ingin lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Raja
Terima kasih. Engkau sudah hadir saat ini di hati kami. Engkau sudah masuk di hati kami. Kami persilahkan Tuhan, Engkau duduk, diam, dan kami ingin duduk di kaki-Mu untuk lebih dalam lagi menyembah-Mu. Karena Engkaulah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di hati kami. Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan atas penyertaan itu untuk kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa buat saudari Kiki yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap perkataan sehingga apa yang akan dia sampaikan betul-betul daripada Engkau, sehingga hikmat-Mu menyebar ke kami, sehingga kami bisa mengerti, bahkan dapat melakukan apa yang Kau mau di dalam firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Tadi dipersilahkan duduk ya Bapak Ibu, jadi jangan berdiri terus. Selamat malam semuanya, apa kabar? Yang deg-degan saya atau Bapak Ibu? Ayo coba, saya yang deg-degan. Kayaknya lebih deg-degan yang mau mendengarkan atau yang mau membawakan kira-kira ya. Kondisinya deg-degan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur bahwa pada kesempatan hari ini adalah tugas kekuatan saya perdana. Saya diundang oleh Ibu Cici untuk datang ke PD Mikael, di mana PD inilah yang telah melahirkan saya, menyambut saya, dan memelihara saya hingga hari ini. Bapak Ibu, rasanya saya sebetulnya enggan untuk mengambil tugas ini, tapi karena saya melihat bagaimana saya dilahirkan dengan ibu saya, si PD Mikael ini. Saya asalnya dari Jakarta, lalu saya menikah, punya anak, hidup ala kadarnya sebagai Katolik, lalu saya bergabung ke Sepex 3 Solo, lalu saya dirangkul oleh Ci Erika, terus dirangkul, pintu itu ditutup supaya saya nggak pernah keluar. Dan saya bersyukur karena komunitas PD Mikael ini telah merawat saya bersama juga dengan suami saya, dan saya diperbolehkan juga membawa anak-anak saya ke PD ini. Dan pada hari ini Bapak Ibu, sebelum saya nanti membawakan materi, saya teringat biasanya ya kalau saya belum perkenalan ya, kali-kali ada yang belum tahu ya. Nama saya Rizky Buntoro Bapak Ibu, biasa dipanggil dengan nama Pak Rizky. Kalau yang belum kenal ketemu fisik langsung gitu, dia email atau dia WA, biasanya siang Pak Rizky gitu ya, soalnya lengkap sama Buntoronya sudah jadi satu. Tapi saya dibaptis dengan nama Teresia, jadi adalah nama perempuannya ya sedikit. Bapak Ibu, saya punya 2 anak, suami saya ada di sebelah sana, Pak Ari. Anak kami 2,
umur 10 dan umur 6 tahun. Itu aja ya sekilas perkenalan saya. Tadi Bapak Ibu waktu saya datang ke PD Mikael, karena hari ini bertugas, jadi saya datang awal. Kan penuh deg-degan ya kan, jadi saya datang awal. Biasanya loh ya, kalau saya sebagai peserta itu saya datangnya, cuma saya jangan lirik gitu dong Pak. Saya tuh biasa datangnya tuh jam 6 kurang 5 gitu ya. Terus kalau jam 6 kurang 5 otomatis kan saya orang kesekian ya yang datang. Jadi otomatis duduknya saya itu nanti ya menyesuaikan lah. Kalau biasanya sih yang tersisa yang depan. Jadi yang datang terakhir nih nanti saya pasti duduk di depan. Tapi hari ini kan saya datang awal. Otomatis saya boleh dong Bapak Ibu milih tempat duduk ya kan. Jadi boleh duduk di depan boleh, mau duduk di belakang boleh, mau makan dulu boleh. Itu keistimewaan buat orang yang datang terlebih dahulu. Sama juga seperti kalau misalnya ada Pak Dokter. Ada Pak Dokter, ya wis Pak, apa-apa. Waktu anak-anak saya masih lebih kecil dari umur sekarang Pak, itu saya sering melakukan ini Pak. Kita tuh kalau bawa anak kan di Solo modelnya kan telepon, daftar, terus nanti dapat nomor antrian. Tapi susternya ngomong gini, nanti masuknya sesuai kedatangan ya Bu. Ih, gak bisa loh, itu saya tidak terima sebetulnya Bapak Ibu. Saya maunya kalau saya udah telepon duluan, saya janji saya akan datang, saya harus sesuai nomor urut yang disebutkan tadi. Tapi ya sudah, semua susternya Pak Erwin, Dokter Erwin juga begitu, sesuai kedatangan. Tapi kadang-kadang ya, kalau saya sudah kenal sama susternya, itu ntar saya datang tuh pelan-pelan. Saya merasa saya VIP. Terbirit-birit bawa anak sakit gitu ya. Jadi nanti saya bilang, suster, antriannya berapa? Ada nggak yang kayak saya? Si Sofia? Si Sofia saya itu mah VIP banget ya. Ada nggak yang bawa anak ke dokter, sudah tahu antriannya berapa, tapi kita tetap berusaha untuk bisa masuk tidak sesuai antrian. Anggaplah di sini nggak ada, berarti hanya saya, Pak Adit, istri yang kayak begitu, yang bawa anak itu pengennya VIP. Jadi sudah tahu datang paling nomor sekian, tapi berharap pengen bisa masuk lebih awal. Ya salaman ya, ciri saya. Ini jujur loh, karena ibu-ibu tuh biasanya gitu ya, kalau bisa kita bisa melakukan hal yang lain lagi. Bapak Ibu, pada sore hari ini saya ketemu situasi yang mungkin bisa mengantarkan ke perikop kita hari ini. Yang datang lebih dulu, dia otomatis bisa memilih tempat duduk sesuai kenyamanan dia. Bukan berarti yang datang duluan harus di depan, enggak. Biasanya dia lebih nyaman di tengah atau di belakang. Yang datang terakhir, otomatis dia menyesuaikan sisa tempat duduk yang ada. Biasanya di depan, otomatis sudah nyaman tidak nyaman dia terima duduk di depan. Pada pertemuan hari ini, karena temanya masih suasana Hari Kasih Sayang, jadi temanya masih seputar kasih, dan saya mengangkat kasih Tuhan, yaitu tak terbatas kasihmu. Atau kalau lagu-lagu pop songs itu Endless Love ya, ada lagu itu. Bapak Ibu, tak terbatas kasihmu ini, perikop ini nanti akan saya bawakan dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Itu 16-nya kehapus. Pernah dengar ya perikop ini? Perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Ya, kita semua pasti pernah dengar ya tentang perikop ini. Ada yang mau bacain nggak? Ada yang bawa kitab suci nggak? Cimesia, berarti gini deh di PD Mikael, berarti kalau kita PD tuh disarankan membawa kitab suci kali ya Cimesia ya berikutnya ya. Jadi di HP suci, oh iya ya HP suci. Yowes Bapak Ibu, daripada nanti kita membaca, tapi saya berharap nanti kalau kita keluar dari ruangan ini malam atau besok Bapak Ibu ada waktu atau sempatkanlah waktu, cobalah membaca perikop ini lagi. Tapi saat ini nanti saya putarin audionya, dengar bareng-bareng ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur ini. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar.
ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu mengganggu saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Kebayang nggak tadi perikopnya, kisahnya? Wah, ini kayaknya kok kebayang ya, kebayang. Bapak Ibu, di kisah ini, perikop ini awal ceritanya begini. Kita mundur perikop. Kenapa perikop tentang tuan dan pemilik kebun anggur dan upahan ini muncul? Ceritanya tuh kan beberapa bab sebelum ini Tuhan Yesus tuh naik ke atas gunung. Dia tuh pergi menyendiri ngajak Petrus, Yohanes. Terus di sana mereka berdoa gitu ya. Mereka berbicara lagi untuk menenangkan diri. Terus setelah dari gunung mereka turun. Nah, habis turun itu muncullah cerita-cerita perikop yang lain, diantaranya tentang kisah lebih sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga daripada apa Bapak Ibu? Daripada seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, jadi di situ Tuhan Yesus memberikan pernyataan seperti itu. Si Petrus, nih yang digambar ini ceritanya Petrus. Petrus tuh bertanya, dia tuh mulai panik. Kalau aku nih sudah all out Tuhan, memberikan semuanya, waktuku, pekerjaanku, keluargaku kutinggalkan, terus aku dapat apa ya? Karena orang kaya aja susah masuk surga. Terus aku yang sudah meninggalkan segalanya, aduh aku gimana ya? Nah, jadi disinilah mulai Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menceritakan di Matius 19:27-30. Jadi ini perikop sebelumnya tentang upah mengikuti Yesus. Upah mengikuti Yesus ini karena Petrus tadi bertanya, jadi aku dapat apa? Rewardku apa? Lalu Tuhan Yesus menjawab bahwa setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya ataupun ladangnya, pekerjaannya, maka dia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal dimaksud di sini adalah kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, cikal bakalnya perikop yang mau kita bahas tuh ini, ya. Jadi karena kalau kita baca sebuah perikop, mesti dikaitin sebelumnya itu kayak apa. Nah, di perikop kebun anggur ini, kan ngomong kebun anggur, nanti bulan berapa Cibesen kita mau ada tour Holidor? November. Kali-kali ada melihat kebun anggur juga ya, mungkin di sana nanti. Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa segera mendaftar ke Cimesia untuk ikut Holidor bersama PDBKL. Kerajaan surga di perikop ini adalah mengandaikan tentang kerajaan surga itu seumpama pemilik kebun anggur dan
Tadi kita udah dengar bareng-bareng, tapi saya ngajak Bapak Ibu berimajinasi ulang ya. Berimajinasi ulang bagaimana tadi perikop yang kita dengar, sekarang kita bayangkan. Ceritanya pagi-pagi benar. Tuan pemilik kebun anggur itu pergi. Dia mencari pekerja karena kebun anggurnya itu sudah harus dipanen, kalau enggak nanti keburu busuk. Dia pergi pagi-pagi benar, kira-kira jam 6. Dia bilang kira-kira jam 6. Terus dia ketemu orang nggak Bapak Ibu di situ? Ketemu ya, dia ketemu orang dan dijanjikan oleh tuan pemilik kebun anggur ini bahwa dia akan dibayar berapa? Dibayar berapa? 1 dinar sehari. Lalu Tuhan Yesus pergi lagi, bukan Tuhan Yesus, tuan pemilik kebun anggur ini pergi lagi. Kira-kira lah jam 9 dia pergi lagi, 3 jam kemudian dia pergi lagi. Tapi di kitab suci dia nggak bilang sih, dia bilang dibayar dengan yang pantas. Jadi yang pantas itu berapa kita nggak tahu, tapi diceritakan begitu. Lalu tuan pemilik kebun anggur ini pergi lagi loh, jam 12, jam 3 sore, jam 5 sore. Bayangin nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pemilik kebun anggur itu kira-kira manggil orang jam 12 yang itu kan kita udah hitungnya setengah hari kerja ya kalau buruh ya. Kita pikir setengah hari kerja. Tuhan ini manggil lagi loh jam 3. Udah mau pulang. Kalau yang shift pertama tuh udah mau pulang, 4.30 tuh udah pulang biasanya. Jam 5 tuh jam bubaran. Jam bubaran buruh tuh juga dia panggil loh. Tuhan ini tetap memanggil, tapi tidak disebutkan akan dibayar berapa. Dan ada yang datang. Yang jam 12, jam 3, jam 5 dipanggil, mereka datang ke sana. Lalu setelah mereka bekerja di kebun anggur itu, terjadilah mulai komplikasi dalam perikop ini. Komplikasinya adalah bahwa semua ternyata hanya dibayar 1 dinar. Yang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 semua hanya dibayar 1 dinar. Kira-kira Cilani, kalau dipanggil yang jam pagi-pagi benar dibayar 1 dinar 1 hari. Sebelum 1 dinar 1 hari saya ceritain. 1 dinar itu zaman dulu, zaman Roma dulu, itu seperti UMR harian. Jadi kalau sekarang UMR Solo itu 2.400.000 sekian Solo, berarti dibagi 30 hari itu sehari 80 ribuan sekian. Jadi 1 dinar itu tuh sama dengan 80.000 rupiah. Jadi dia dibayar 1 UMR 1 hari, UMR harian. Kira-kira Cilani kalau datang jam 6 dibayar 1 dinar, dibayar 80.000, udah sesuai nggak? Ya sesuai, kalau sesuai janjinya. Sesuai janjinya ya. Dan rasanya kalau kita dipanggil jam 6, bersyukur ya karena setidaknya untuk nafkah hari ini aku sudah dapat 80.000 atau 1 dinar itu aku sudah pegang di tangan. Sekarang gimana Bu rasanya kalau Ibu jadi orang yang dipanggil jam 5 sore, dibayar juga 1 dinar, dipanggil jam 5 sore? Bersyukur sekali. Bersyukur sekali ya. Selain itu waktu saya membuat perikop ini saya kebayang yang dipanggil jam 6 sih seneng loh Bapak Ibu karena uang UMR sudah aku pegang, tinggal ngambil tunainya. Tapi orang yang nunggu nyari pekerjaan, kok gak ada yang nawarin aku kerja, itu tuh dia tuh udah deg-degan sehari karena sampai jam segini aku belum mendapat apa-apa. Tapi saat jam 5 sore ada orang yang nawarin pekerjaan, itu kan kayak mustahil, udah jam pulang tapi ada yang nawarin pekerjaan. Tapi kita lihat ya komplikasinya, ternyata semua hanya dibayar 1 dinar 1 hari. Bapak Ibu, di perikop itu diceritakan tuan ini membayar gaji hariannya itu dengan cara memanggil orang yang terakhir. Jadi yang datang jam 5 tuh dipanggil, dikasih 1 kali UMR harian. Pastilah dia kaget lah ya, dan senang ya Bu ya, itu kan ceritanya Ibu ya kan. Lalu yang jam 3 dipanggil juga 1 dinar, yang jam 12 juga dipanggil 1 dinar. Waktu yang jam 5 dipanggil itu dibayar 1 dinar. Nih kita Cilani, kita yang datang jam 6 udah berpikir kan,
berarti kita lebih dong, ya kan? Yang jam 5 aja dibayarnya 1 dinar, berarti kita 1 dinar kali 8 jam, berarti kita 8 dinar. Tapi ternyata enggak, Cilani dan saya juga hanya dibayar 1 dinar. Menurut saya tidak adil, karena harusnya ibu tadi yang jam 5 dikasihnya 0,1 apa 0,2 dinar lah harusnya. Tapi ibu itu juga mendapatkan 1 dinar. Bapak Ibu yang mau kita lihat di sini, perikop ini jangan dikaitkan ya dengan manajemen keuangan, perhitungan tenaga kerja. Ini adalah perikop tentang kerajaan surga. Kalau untuk kita pekerjaan sehari-hari dan perhitungan upah, lembur dan lain-lain, itu tetap harus kita jalankan seperti normatif yang seharusnya. Ketika si pekerja yang dipanggil pertama ini marah, dia kan bilang, kau berlaku tidak adil memberikannya. Tapi kan tuannya bilang, aku tidak berlaku tidak adil. Aku sudah memberikan sesuai janjiku, yaitu 1 dinar 1 hari. Di sini kita melihat Bapak Ibu, karena kita sebagai manusia, saya sebagai manusia cenderung mengukur segalanya itu berdasarkan hanya dengan logika atau kalkulator duniawi. Sehingga itu membuat saya sering menjadi membandingkan apa yang saya peroleh dengan yang diperoleh teman saya. Saya merasa mungkin masa kerja saya jauh lebih banyak. Saya berharap harusnya bonus saya lebih banyak. Kadang-kadang itu juga tidak terjadi. Atau kalau saya kadang baru bekerja beberapa bulan, saya mendapatkan bonus lebih dari bos saya, itu juga memungkinkan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, nanti keluar dari pintu sini jangan tiba-tiba kita berubah lalu kita bermurah hati ya seperti di perikop ini. Enggak, ini hanya tentang masalah kita dengan Tuhan. Terus Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga suka merasa ingin dianggap istimewa. Seperti saya yang pergi ke rumah sakit tadi. Saya sudah bawa anak datang paling belakang, tapi dengan segala latar belakang saya, bareng si Rosita, saya maunya anak saya masuk duluan ke dokter itu. Secara tidak langsung, saat mungkin ya saya dan si Rosita itu masuk ke dalam ruangan, atau kita melihat ada orang yang mendapat lebih tidak seperti yang kita perhitungkan, itu kita cenderung menjadi membandingkan. Sebetulnya di balik itu lebih ada rasa iri hati. Setelah iri hati ini, Bapak Ibu pernah sadar gak sih bahwa Bapak Ibu itu juga pernah mengalami hal-hal lain dalam hidup Bapak Ibu yang tanpa Bapak Ibu banyak lakukan, tapi Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Sadarkah Bapak Ibu bahwa kasih Tuhan itu tidak mengenal batas? Jadi kalau suatu hari kita melihat teman kita yang mendapat berkat lebih, atau orang yang kita lihat kok hidupnya bisa lebih baik dari kita, Bapak Ibu selalu tanamkan bahwa kasih Tuhan itu tidak mengenal batas ke orang tersebut dan juga ke kita semua. Dalam Katekismus Gereja Katolik yang nomor 221 dikatakan bahwa Allah itu penuh kasih Bapak Ibu. Allah itu adalah sumber segala kemurahan hati, dan dalam kemurahan hatinya itu kasihnya tidak terhingga, dan dia akan memberikan kita rahmat dan juga pengampunan. Selain kita belajar dari Katekismus Gereja Katolik, dalam tahun peziarahan pengharapan ini dengan tema Spes Non Confundit yang artinya pengharapan yang tidak mengecewakan, perikop ini juga bisa kita lihat bahwa kalau iman kita benar, kalau iman kita benar, kasih yang kita punya itu juga benar, juga betul, pengharapannya tidak akan mengecewakan. Tidak akan terjadi seperti upahan yang dipanggil jam 6 pagi tadi. Tidak akan terjadi itu. Karena upahan yang dipanggil jam 6 pagi tadi berharap lebih, karena melihat yang dipanggil jam 5 dapat 1 dinar.
Kalau iman dan kasih Bapak Ibu dan saya itu sudah benar, percaya deh pengharapannya itu tidak akan mengecewakan. Karena kalau kita mempunyai pengharapan yang betul, itu akan memampukan kita untuk bisa hidup dalam ketetapan Tuhan. Dan kita akan semakin memiliki pengharapan yang kuat untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan sehari-hari kita akan makin penuh syukur dan sukacita di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Baik itu hal yang sulit kita rasa atau hal yang menyenangkan yang kita rasa. Dan makin berbuah kasih yang nyata bagi Tuhan dan sesama. Ada quotes dari Santo Gregorius Agung tentang kasih. Karena saya mengingat saya dipanggil ke PD Mikael, jadi saya mencoba cari satu quotes yang bisa cocok dengan keadaan kita di sini. Bagi mereka yang melayani Tuhan, tidak ada tempat untuk rasa iri hati atau perasaan tidak adil. Karena Allah itu memberikan anugerahnya kepada siapapun. Dan Tuhan selalu menghendaki bahwa kita yang menerima anugerah itu seharusnya bersyukur. Seharusnya bersyukur dan bukan iri hati. Kalau kita tadi ngomong teori, ya saya ngomong teori. Nanti saya berharap kita keluar dari ruangan ini punya langkah konkret dari perikop ini, bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Langkah konkret kita itu mau ngapain? Yang pertama dengan cara bersyukur. Bersyukur itu berarti kita menghargai anugerah Allah dalam hidup kita. Contohnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh kan kita kalau hidup sehari-hari ada lah ya kadang-kadang hal yang tidak kita harapkan ya. Sudah berangkat sampai ke tempat kerja ada yang ketinggalan, wah ngedumel. Lagi nyetir sama suami saya disuset orang ya kan, terus kita ngedumel ya. Terus sudah datang ke dokter, sudah sesuai nomor absen, ada CVVIP lewat seret, wah nomor saya disikat orang. Bapak Ibu dalam segala hal yang terjadi cenderung dalam suasana yang tidak kita inginkan, cobalah bersyukur dengan cara. Kalau saya itu nggak punya database banyak lagunya cenderung itu aja. Bapak Ibu mungkin bisa melakukan itu juga. Pilihlah 2 atau 3 lagu pujian atau lagu syukur yang gampang-gampang aja. Jadi saat di zret orang dikepot yang VVIP itu langsung dalam hati nyanyi lagu bersyukur. Kita nyanyikan lagu pujian syukur itu pasti ada rencana mengapa si VVIP itu harus lewat di depan saya. Dan antara lain juga yang saya renungkan, dengan kita konsisten ya, bukan on off, kita konsisten datang ke PD dan berpartisipasi aktif, itu akan membantu kita juga Bapak Ibu. Karena dengan berkomunitas otomatis kita akan mendapatkan masukan dari teman dan juga gesekan dari teman-teman, dan percayalah itu yang akan membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Dan hindari sikap perhitungan atau membandingkan diri dengan orang lain. Caranya itu saya boldable. Setiap kali saya merasa kecewa karena saya tidak mendapat sesuai apa yang sudah saya usahakan, atau saya merasa iri hati, atau saya merasa tidak mampu mendapatkan sesuatu, selalu ucapkan bahwa rahmat Tuhan cukup bagiku. Coba Bapak Ibu kita sebut bareng-bareng ya, rahmat Tuhan cukup bagiku. 1, 2, 3. Rahmat Tuhan cukup bagiku. Ini langkah konkret yang sangat mudah nanti dilakukan, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, orang tua atau orang muda. Setiap kali dikepot orang atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, nyanyikan lagu pujian syukur dalam hati. Makanya pegang 2 atau 3 lagu yang gampang-gampang aja. Gak usah lagu yang bahasa Inggris aneh-aneh, itu kan tersusah. Mau nyanyi
menghargai teman-teman dalam komunitas kita, atau di tempat komunitas lain, atau di tempat kerja, atau di organisasi lain, tanpa memandang posisi dia, senioritas atau junioritas dia, lamanya dia berbakti di dalam PD itu, atau peranannya atau umurnya. Kita tidak memandang itu, sehingga kita akan mampu untuk lebih menghargai orang. Dan Bapak Ibu, yang saya coba jalankan, saya sudah praktekin. Kalau di Katolik, tadi Katoliknya dibuka sekarang juga boleh. Nanti klik di icon yang ketiga di kanan, itu ada aneka doa. Kalau diklik doa kerendahan hati nanti muncul. Ada yang mau coba nggak cek doa kerendahan hati? Di situ ada dua, doa kerendahan hati sama satu lagi litani kerendahan hati. Nanti Bapak Ibu coba buka ya, itu dipraktekin di saat kita kayak kesel gitu. Secara tidak langsung mungkin kan kita nih sedang tidak rendah hati. Caranya gimana? Jangan buru-buru curhat. Pesan saya, jangan buru-buru curhat ke teman atau tetangga, apalagi ke saya. Nah itu buka e-Katolik, terus dibaca dan didoakan doa mohon kerendahan hati. Sambil habis itu nyanyi ya satu lagu pujian yang sederhana aja. Bapak Ibu, dalam perikop ini saya juga merasakan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas dalam hidup saya. Saya sharing sedikit ya Bapak Ibu. Waktu saya sekitar umur kelas 3 deh, belum nyampe kelas 5, kelas 3 atau kelas 4. Saat itu papa saya itu orang yang ambisi menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit Katolik. Tapi papa itu tidak Katolik. Saat itu dia tidak Katolik. Sampai saat ini pun papa belum Katolik. Dia menyekolahkan kami semua anak-anak ke sekolah Katolik. Lalu suatu hari saya pun juga dipanggil oleh suster kepala sekolah untuk ikut lektor, terus ikut kegiatan di sekolah yang Katolik. Walaupun suster itu tahu saya belum Katolik, tapi dia memperbolehkan. Suatu hari papa saya ini yang suka nembak ke hutan, dia tuh sering berburunya ke hutan yang agak pedalaman. Jadi dia tuh beberapa kali kena penyakit malaria. Lalu suatu hari yang malaria ini tuh sembuhnya agak sulit dan kayaknya udah ada komplikasi. Tapi saya nggak begitu paham lah Bapak Ibu, status penyakitnya tuh kayak apa, sebetulnya saya nggak begitu paham. Tapi yang saya sangat ingat Bapak Ibu, di hari papa saya itu selalu menggigil di rumah. Dia suatu hari panggil saya, Kiki, katanya kamu punya Bunda Maria ya di sekolah. Oh Pak, ada Pak, di gereja sebelah kiri ada, dia dari situ. Kalau Kiki nanti ke sekolah, kan saya sekolah masuk siang, nanti dijemput om saya karena papa saya lagi sakit. Nanti Kiki doain papa ya. Ya usia saya berangkat. Diantar lebih awal, itu gereja, sampai sekarang gereja Santo Ignatius Loyola itu masih ada. Saya berlutut seperti yang dilakukan umat-umat Katolik pada umumnya lah. Pokoknya saya ikut-ikutan gitu ya. Terus doa berlutut di karpet merah-merah itu. Karena doanya tuh gimana ya, di rumah tidak dididik dengan doa Katolik yang betul. Terus kalau di aula nih, aula kan kita kalau sekolah Katolik itu kan ada rosario bersama. Itu saya paling takut loh Bapak Ibu. Jadi kalau rosario tuh saya udah ngitungin. Saya tahu sistemnya. Pokoknya ke 10 ganti sesuatu, ada doa sesuatu terus 10 lagi. Jadi saya ngitungin. Kira-kira saya nih yang keberapa gitu ya. Giliran ada satu aja di WC itu saya deg-degan. Oh berarti hitungannya putus dong. Ulang lagi gitu ya. Pokoknya saya hitung lagi. Terus kalau udah tahu mau doa ada doa rosario, saya bawa kepekan kertas itu. Karena saya tuh malu kalau misalnya baca doa Salam Maria tuh ngeblank. Jadi saya selalu bawa kepekan. Terus malu kalau misalnya udah ke 10, saya baca yang ke 11 tuh malu, pokoknya malu banget. Nah apalagi waktu berdoa untuk papa di patung Bunda Maria itu, kemarin pada ikut acara KRK Romo Koko ya. Waktu Romo
pokoknya tuh udah panik karena doanya imannya tuh iman sekedar iman ya. Saat itu anak ini hanya sekedar iman. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Doa itu didengarnya karena bukan karena iman saya sih, menurut saya karena kemurahan Tuhan. Papa saya sembuh dari sakit malaria komplikasi itu, dan sampai hari ini Papa masih ada. Dan Papa ini juga salah satu bukti cinta kasih Tuhan ya, kemurahan Tuhan. Papa yang bukan Katolik, yang di rumah mamanya masih punya patung Kuan Im, tapi kemurahan Tuhan itu tidak terbatas, tidak mengenal latar belakang papa saya, tidak mengenal bagus tidaknya doa yang saya ucapkan. Hanya karena kemurahannya Tuhan memberikan kesembuhan. Bapak Ibu, beranjak dari saya pernah merasakan kasih Tuhan, sekarang saya juga mau mengajak Bapak Ibu merasakan bagaimana Tuhan mengasihi Bapak Ibu tanpa batas. Supaya rada santai, Bapak Ibu bisa sandaran di tempat duduk masing-masing sambil kita merefleksikan. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk berefleksi. Bapak Ibu bisa sambil memejamkan mata, duduk dengan tenang dan nyaman, sambil Bapak Ibu menarik kembali, mengingat kembali satu aja, satu memori, satu kenangan. Coba mulai diingat bagaimana Tuhan datang dalam hidup Bapak Ibu. Dia memberikan kasih-Nya lewat sebuah kejadian tanpa melihat latar belakang Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu, iman kita. Satu kejadian. Bahwa musim apapun yang Tuhan ciptakan dalam hidup Bapak Ibu, Dia hadir tanpa mengenal batas. Meskipun juga banyak dosa yang sudah kita lakukan. Seperti saya teringat di bawah patung Bunda Maria, di hari itu saya memanjatkan doa meskipun tidak teratur. Dengan belas kasih-Nya Tuhan menjawab doa saya dengan kesembuhan papa saya. Memori yang ada di Bapak Ibu saat ini, renungkanlah, ucapkanlah syukur. Seperti si Kiki yang waktu masih kecil itu, dia berjumpa dengan Tuhan, merasakan Tuhan sayang kepadanya, dan akhirnya dia bisa mengatakan, saya juga sayang kepadamu Tuhan. Kenanglah perjumpaan Bapak Ibu masing-masing sebagai titik tolak bahwa Tuhan sungguh mengasihi Bapak Ibu. Dan apapun pencapaian kita hari ini, keberhasilan kita hari ini, bukan karena hebatnya pengalaman kita, bukan karena hebatnya latar belakang keluargaku, bukan karena pendidikanku, tapi semua yang
sepanjang hari ini, baik kesuksesan maupun hal-hal yang belum tercapai, semua hanya karena kemurahan Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas. Ingatlah memori itu baik-baik. Mungkin ada rasa sedih, ada rasa haru, tapi saya percaya di ujungnya ada senyum, karena hari ini kita berkumpul dalam PD Santo Mikael juga hanya karena kemurahan-Nya. Untuk setiap musim yang sudah kita lalui, yuk Bapak Ibu, kita ucapkan syukur dan kita nyanyikan lagu bagaimana kasih Tuhan itu tidak terbatas untuk kita semua. Sambil kita nyanyiin, Bapak Ibu bisa tetap mengingat masa itu ya, masa memori pendek mana kita merasakan kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Memorinya tetap bisa dimainkan sambil kita terus bernyanyi. Semua
demi satu langkah konkret, sehingga kami yang telah Engkau kumpulkan melalui PD ini dapat berbuah di dalam keluarga dan juga orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk teman-teman di persekutuan ini. Semoga kami dapat saling menguatkan dan kami dapat saling memperhatikan satu sama yang lain, sehingga setiap yang kami kerjakan bukan karena ukuran kami, tapi karena semua hanya kemurahan hati-Mu Tuhan memanggil kami ke dalam PD ini, dan biarlah kami mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, rasa syukur ini kami aturkan melalui pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, bagaimana firman-Nya hari ini? Bisa dilaksanakan di kehidupan kita? Jangan lupa kita bersyukur. Teman-teman, karena rasa syukur itu harus konkret ya. Kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Boleh sebagian dari apa yang kita punya kita kembalikan lagi pada Tuhan. Karena apa yang kita terima sebenarnya juga haknya Tuhan. Kita hanya mengembalikan sebagian saja apa yang harusnya menjadi milik Tuhan. Biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan dan melakukan apa yang Kau mau, terutama untuk selalu bersyukur kepada-Mu tanpa memandang kepada orang lain yang lebih daripada kami. Biarlah kerendahan hati juga selalu ada di hati kami, sehingga setiap langkah kami Tuhan menjadi Alkitab terbuka, di mana orang-orang dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan sertai dan Tuhan bimbing Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan semua staf di pusat maupun di daerah, bahkan mungkin tentara dan TNI. Tuhan, berikanlah mereka hikmat, sehingga apa yang mereka lakukan, kebijakan apa yang mereka kerjakan berasal dari Tuhan.
sehingga negeri kami boleh menjadi negara damai sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Paus, Uskup, para romo, para biarawan dan biarawati yang sudah Kau pilih menjadi gembala kami. Biarlah Kau sendiri yang mengurapi, memberikan mereka pencerahan sehingga mereka bisa menjadi panutan kami, sehingga kemuliaan-Mu terpancar dari kehidupan mereka dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami berdoa juga untuk PDMKM. Tuhan sertai, Tuhan bimbing, baik pengurus agar kompak, satu sama lain saling rendah hati, dan juga kami sebagai anggota menunjang, menopang daripada kebijakan daripada pengurus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir. Tuhan sertai dan Tuhan bimbing mereka, sehingga pada pertemuan yang akan datang mereka akan hadir kembali. Dan untuk teman-teman kami yang hadir saat ini, Tuhan berkati, Tuhan limpahi rahmat, biarlah damai sejahtera selalu ada di hati mereka, dan tak lupa selalu bersyukur atas semua anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Permohonan ini kami satukan dengan doa yang selalu Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih Niki, renungannya luar biasa. Karena iman dan kasih, kalau iman dan kasih kita benar, pengharapan kita akan mengecewakan Yesus. Luar biasa. Bapak Ibu teman-teman, ini ada beberapa pengumuman untuk PB bulan depan, yaitu bertepatan dengan ulang tahun PD kita, PDMKL, yaitu yang ke-6. Kita akan mengadakan misa syukur, yaitu tanggal 21 Maret, hari Jumat. Mungkin Bapak Ibu bisa mencatat bulan depan tidak hari Rabu tapi hari Jumat, tanggal 21 Maret. Nanti akan diumumkan juga di warta. Kemudian Bapak Ibu yang kemarin belum sempat untuk membeli merchandise waktu acara Romo Koko, hari ini bisa membeli, yaitu masih ada kalung rosario yang sudah diberkati Romo Koko, liontin bintang gaul, dan gelang rosario, semuanya juga sudah diberkati oleh Romo Koko. Silakan Bapak Ibu nanti yang masih mau membeli bisa membeli di depan. Dana yang terkumpul itu untuk digunakan untuk sekolah Sarkat dan juga untuk anak Penas. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini bertugas pada malam hari ini, WL, Lani, dan Singer yang luar biasa. Perlengkapan dan juga konsumsi, tim doa. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bertugas sehingga PD hari ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Sekian, terima kasih teman-teman.
ada teman kita yang berulang tahun, Pak Iwan. Ini boleh doakan Pak Iwan. Email ulang tahun email maju Pak Gentario. Selamat ulang tahun Ko Iwan dan Cik Imel. Kalau nggak ada apa tadi nggak ada kalung hati, berarti ada rosario kali ya, nanti rosario ya di depan ya di sini ya. Kita doa bareng ya untuk Pak Iwan dan Cik Imel. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kemurahan, kami mengucap syukur bahwa Pak Iwan dan Cik Imel berada di antara kami semua. Tuhan, Engkau tahu banyak sekali bakat yang Engkau titipkan, beraneka talenta dan rahmat yang Engkau anugerahkan kepada Pak Iwan dan Cik Imel beserta keluarganya. Tuhan, Engkau juga tahu setiap cita-cita dari Pak Iwan dan Cik Imel. Dalam kesempatan ini kami mengucap syukur untuk umur yang Engkau tambahkan dalam hidup mereka, sehingga mereka banyak berbuah bagi kami semua. Kiranya di tahun-tahun yang akan mereka jalani, Engkau memberikan kepada Ko Iwan dan juga Cik Imel rahmat kerendahan hati dan juga semua anugerah yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Tuhan, semoga di ulang tahun ini mereka semakin bersukacita di dalam segala hal, dan kiranya kami dapat menjadi berkat juga untuk mereka berdua, dan mereka berdua dapat menjadi berkat untuk orang-orang terdekat di sekitar mereka. Bapa yang Maha Kasih, doa ini kami panjatkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bunda Maria, Bunda Penolong yang abadi, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau selalu menyertai Ko Iwan dan Cik Imel. Bunda Maria, Bunda Penolong abadi, sambutlah doa kami.
berdiri, kita memuji dan menyanyikan nama Tuhan. Tetap ku diberi kuasa